Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1996. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kemudian, dia dan Kincen dengan cepat keluar dari kehampaan dan langsung bergegas ke tempat inti gelap. Apa, orang dari dunia surga dan Putri Yao itu telah pergi? Pada saat ini setelah melihat Putri Yao pergi, banyak Kaisar Agung seperti Kaisar Agung, Kaisar Wuyue, Kaisar Yan, Kaisar Yoming, dan para Kaisar Agung lainnya. Mereka semuanya mengubah ekspresi mereka ketika mereka semuanya bekerja sama untuk melawan Kaisar Mingjang. Akan tetapi orang dari dunia surga alias Kincen dan Putri Yao, mereka berdua malah pergi ke bagian terdalam untuk mengendalikan sumber sungai mayat hidup. Apakah dia masih manusia? Untuk sesaat, semua Kaisar Agung dunia bawah mengumpat dengan marah. Wajah mereka nampak sangat jelek. Tindakan Kincen ini membuat semua Kaisar Agung dunia bawah merasa kaget dan juga marah. Ayo, pergi. Cari sumber sungai kematian. Selama kamu mendapatkan sumber sungai kematian, maka kamu bisa merasakan kekuatan sungai kematian dan akan menjadi pengendali dunia bawah dan akan mampu untuk melawan Kaisar Mingjang. Pada saat ini para Kaisar Agung dunia bawah dalam sekejap, banyak orang kuat dari dunia bawah yang berperang melawan Kaisar Mingjang. Sosoknya tiba-tiba melesat dan mereka benar-benar berhenti menyerang Kaisar Mingjang. Lalu mereka berubah menjadi aliran cahaya, berebut untuk terbang menuju ke tanah gelap di belakang mereka dan capai sumber sungai mayat hidup sebelum Kincen. Karena hanya dengan cara ini, maka mereka dapat memperoleh manfaat maksimal dari krisis hidup dan mati ini, karena asal-usul sungai mayat hidup sangatlah penting. Sebelum bertemu Kaisar Mingjang, semua orang mungkin belum mengetahui asal-muasal sungai mayat hidup ini. Kekuatannya hanyalah sebuah konsep bagi semua orang dan mereka tidak dapat menyadarinya dengan jelas. Akan tetapi setelah melihat kekuatan Kaisar Mingjang, hati semua orang tergerak. Mereka semuanya tahu ini adalah harta yang memungkinkan setiap orang untuk bisa melangkah langsung ke alam setengah langkah Kaisar Dewa. Bagaimana mungkin harta karun seperti itu bisa diberikan dengan mudah? Jika mereka kehilangan kesempatan ini, bahkan jika Kaisar Mingjang tidak menghabisi mereka semua, maka situasi mereka di dunia bawah akan anjlok. Meskipun mereka memiliki Kaisar Yan, Kaisar Wuyue, dan Kaisar Yoming, namun mereka masih perlu bersaing satu sama lain, sehingga mereka dianggap seperti semut. Dan cara yang benar sekarang adalah untuk bisa merebut sumber sungai mayat hidup dan menjadi seorang Kaisar Dewa setengah langkah, sehingga Anda bisa menyingkirkan semua yang menghambat dan menjadi kekuatan absolut dalam sekejap. Seketika pengepungan semua orang terhadap Kaisar Mingjang pun melemah dan mereka pun bergegas menuju ke tempat inti gelap satu persatu. Orang-orang ini, ketika melihat mereka, banyak Kaisar Agung pergi satu persatu dan bergegas langsung ke tempat inti gelap. Kaisar Yan dari istana ke-10 berkata dengan sangat marah, "Orang-orang ini benar-benar idiot. Jika sumber sungai mayat hidup benar-benar begitu mudah diserap, bagaimana itu bisa tetap utuh selama bertahun-tahun? Hentikan Kaisar Mingjang. Kuncinya sekarang adalah menghentikan Kaisar Mingjang terlebih dahulu. Roh-roh mayat hidup ini tidak pernah menyatu dengan sumber jiwa mayat hidup selama bertahun-tahun, maka sudah dipastikan tidak mudah untuk bisa mendapatkan sumber itu. Tidak mudah untuk bisa mendapatkan sumber itu. Apakah kalian benar-benar idiot?" Pada saat ini Kaisar Yoming juga sangat marah. Dia berteriak dengan tergesa-gesa, tapi tidak ada yang memperhatikannya sama sekali. Sekarang semua udara hampa telah diarahkan ke lokasi Kaisar Mingjang. Udara hampa yang menuju ke tempat gelap telah berkurang banyak. Meskipun mereka semua tahu bahwa sumber sungai mayat hidup telah ada di sini selama berabad-abad, pasti ada alasan mengapa tidak ada satupun orang yang dapat memurnikannya. Tapi tidak ada yang berani mengambil resiko tersebut. Setelah beberapa saat saya melihat banyak Kaisar Agung yang pergi dan Kaisar Agung yang tersisa yang masih berperang melawan Kaisar Mingjang menjadi cemas.
dan satu demi satu dari mereka buru-buru terbang menuju ke tempat inti gelap. Meskipun udara hampa yang mengarah ke tanah gelap sangat jarang, sedikit, namun kadang-kadang udara hampa yang lewat itu langsung mengenai mereka, dan teriakan tiba-tiba terdengar di kehampaan. Tubuh seorang kaisar agung yang kuat langsung terkoyak, tetapi dia menutup telinga. Saat terbang, dia melanjutkan untuk memadatkan tubuh fisik Jalandau tanpa henti. Sialan, sungguh orang-orang bodoh, kata Kaisar Yoming. Dia menjadi gila. Tak satu pun dari orang-orang ini yang bisa mencapai sesuatu yang besar. Bisakah mereka melihat sesuatu? Sementara di dalam sangkar hampa, Kaisar Mingjang melihat punggung Qingchen yang pergi dengan rasa dingin di matanya, dan dia berkata dalam sekejap, apakah dia akan melihat sesuatu atau tidak? Tapi aku tidak bisa membiarkan dia berhasil. Buka, kata Kaisar Mingjang. Dia pun meraung dan tangannya yang besar seperti gunung yang menjulang tinggi seketika menghantam istana 10 Hades dan langsung menindasnya dengan jarinya yang sangat tebal. Aturan Kaisar Dewa yang menakutkan masih melekat, meskipun itu adalah aura dunia bawah. Namun itu mekar dengan cahaya yang menyala-nyala seperti matahari yang terik, menghantam dua harta karun besar tersebut dan duar. Ledakan, dunia runtuh, istana 10 Hades dan puncak 5 gunung suci bergetar hebat di bawah serangan Kaisar Mingjang. Itu mengeluarkan suara berderak, dan saat berikutnya kedua harta karun tersebut pun dihancurkan dengan keras, meledak di kehampaan dan tak ada habisnya. Bakar, ledakan. Pada saat yang sama, aura menakutkan tingkat Kaisar Dewa setengah langkah meletus dari Kaisar Mingjang. Tubuhnya benar-benar bergetar, dan dia melangkah maju dengan satu langkah. Kekosongan di bawah kakinya langsung hancur, membentuk riak lubang hitam yang menakutkan, dan kemudian menghantam formasi pembunuh Hades dengan sebuah tinju. Lalu dengan keras, napasnya yang tak terhitung jumlahnya yang menjebaknya itu hancur. Napas hampa itu hancur, tidak lagi menjebak Kaisar Mingjang. Tepat di bawah pukulan ini, di tengah suara retak, cahaya yang menyilaukan langsung muncul pada formasi pembunuh Hades yang dibentuk oleh Molly dan juga roh mayat hidup lainnya. Retakan dan celah saat ini sepertinya akan muncul, dan formasinya akan runtuh. Brengsek, kata Molly. Dia baru saja bergabung dalam formasi pembunuh Hades. Namun pada saat ini kekuatan yang mengerikan kembali seluruh tubuhnya membuat berguncang. Dan organ dalam Molly seperti organ dalam yang seakan-akan terguncang dan mungkin hancur dalam sekejap. Tenggorokannya terasa manis dan bekas darah tumpah langsung dari sudut mulutnya. Kaisar naga penjara di samping Molly juga nampak bergetar hebat, dan tubuhnya yang terdiri dari daun terus berfluktuasi, dan itu benar-benar retak seperti porselen dengan retakan kecil. Tubuh para roh mayat hidup yang kuat lainnya nampak juga bergetar hebat, dan mereka terjatuh satu demi satu. Aura mereka melayang di udara. Apakah ini kekuatan dari ahli Kaisar Dewa setengah langkah? Bukankah ini terlalu menakutkan? Kata Molly. Dia terkejut. Sekarang dirinya bisa dianggap sebagai ahli teratas tertinggi tahap tengah Kaisar Agung, meskipun dia masih selangkah lagi dari ranah tahap akhir Kaisar Agung, dan orang kuat di tingkat Kaisar tahap akhir pun bukan tanpa kekuatan untuk bertarung. Namun sebelumnya, Molly di bawah kekuatan Kaisar Mingjang, dia merasa seperti perahu kecil di tengah ombak yang sangat besar. Dia tidak mampu menahan ganasnya laut dan hanya bisa hanyut mengikuti arus. Perasaan ini sangat tidak berdaya. Kamu masih bersikeras, dan kamu hanya berjuang dengan sia-sia, kata Kaisar Mingjang. Dia mencibir dan lalu mengambil satu langkah ke depan. Di bawah pandangan semua orang, sosoknya naik ke langit seperti pohon kehidupan raksasa, terus-menerus berkelok-kelok tumbuh hingga menutupi seluruh langit. Kekuatan seorang Kaisar Dewa luar biasa, dan duar ledakan. Dia memusatkan pukulannya lagi dan meninjunya hingga dunia runtuh, seolah-olah miliaran bintang meledak. Pada saat yang sama, kekuatan mengerikan yang meledak menyapu segala arah, dan dengan suara berdentang menghantam formasi pembunuh Hades di sekitarnya dengan keras. Dan lalu dengan keras kali ini, Molly dan yang lainnya bahkan lebih terguncang. Sebuah lubang besar terkoyak tepat di atas formasi pembunuh Hades yang sangat mengerikan.
tubuh Kaisar Mingjang pun melesat dari celah tersebut dan dirinya lolos dari formasi pembunuh Hades. Kurang ajar. Qin Chen dan wanita jalang itu melarikan diri sendirian, meninggalkan kekacauan ini, kata Molly. Tubuhnya bergetar hebat, seteguk darah muncrat, matanya melebar karena marah, dan dia sangat marah karena tanpa Putri Yao, kekuatan formasi pembunuh Hades dan itu sudah melemah. Selain itu, Kaisar Mingjang sebenarnya sebelumnya membakar sumbernya sendiri yang sangat langsung meningkatkan kekuatannya. Dan di bawah perubahan dua fase formasi pembunuh Hades ini pun melemah. Seketika formasi tersebut pun tidak bisa melawan dan dibom dengan kejam oleh Kaisar Mingjang. Hahaha, segerombolan semut juga ingin menghentikan Kaisar ini, kata Kaisar Mingjang. Tawa liar Kaisar Mingjang bergema di seluruh dunia setelah melepaskan diri dari formasi pembunuh Hades. Tangan besarnya langsung menghantam air sungai Huangquan yang mengalir ke arahnya dan boom, tangan besarnya menyapu seperti angin dan awan yang cukup untuk dengan mudah merusak seorang kaisar puncak di tahap tengah dan melukai seorang kaisar agung tahap air secara serius. Sungai Huangquan berguncang tepat di bawah telapak tangan ini dan gelombang besar mengalir deras ke atas ketinggian 10.000 kaki dan meledak. Ledakan serangan balik yang besar melanda dirinya dan tubuh Kaisar Yoming bergetar hebat. Retakan segera muncul di tubuhnya dan aura Jalandau Kaisar Yoming menghilang. Kaisar Dewa Setengah Langkah. Apakah ini adalah ahli Kaisar Dewa Setengah Langkah? Kata Kaisar Yoming. Dia menatap Kaisar Mingjang. Setelah ratusan juta tahun tenggelam, dia akhirnya sepertinya telah melihat targetnya dan dia dipenuhi dengan energi yang tak ada habisnya. Setelah menjatuhkan Kaisar Yoming dengan satu pukulan, Kaisar Mingjang dengan dingin melirik ke arah Kaisar Yan dan juga Kaisar Wu Yue, akan tetapi tidak terus menyerang. Orang-orang ini, bahkan Molly dan yang lainnya pun ditinggalkan olehnya dan dalam satu langkah, Kaisar Mingjang turun dengan cepat, terbang langsung menuju ke sumber sungai mayat hidup. Karena itu adalah titik paling kritis dalam perjalanannya. Adapun nyawa orang-orang kuat seperti Molly, Kaisar Yoming, Kaisar Yan dan juga yang lainnya yang berani melawan dirinya. Setelah dia mendapatkan sumber sungai mayat hidup, dia masih bisa memanen mereka kapanpun dia mau. Sial, ayo pergi, ikuti aku. Melihat Kaisar Wu Yue dan yang lainnya nampak melihat Kaisar Mingjang pergi, mereka merubah ekspresinya dan bahkan mereka melompat untuk mengikuti. Sekarang pengepungan telah dipatahkan, tidak ada gunanya bagi mereka untuk tetap tinggal di sini. Selama terbang melintas, Kaisar Wu Yue menatap ke belakang. Kaisar Mingjang, dia berkata dengan galak di dalam hatinya. Sial, sepertinya jika kita menghadapi krisis nanti, kita harus mengungkap kekuatan itu. Karena bagaimanapun juga, kita tidak boleh membiarkan Kaisar Mingjang mendapatkan sumber sungai mayat hidup itu, kata Kaisar Wu Yue. Dan boom, pada saat ini, sosok Kaisar Mingjang dia lewat seperti kilat, melewati formasi pembunuh Hades tempat Molly dan yang lainnya berada. Sosok Kaisar Mingjang membangkitkan aura mengerikan, mengguncang kehampaan. Dia menatap Molly dan banyak roh mayat hidup dengan dingin, dengan tatapan niat membunuh di matanya. Dia tidak mengambil tindakan, tetapi dengan cepat menyapu menuju ke tempat inti gelap. Tidak jauh dari sana, asal-usul di tubuh Molly melonjak. Dia menekan kekuatan jurang di tubuhnya dan menahan tekanan yang mengerikan sampai Kaisar Mingjang pergi sepenuhnya. Molly pun akhirnya bisa menghela napas lega. Qin Chen, dengan kecerdasanmu, kamu seharusnya sudah tahu bahwa ini akan terjadi, kan? Perubahan situasi setelah membawa Putri Yao pergi. Tapi apa tujuanmu melakukan ini? Kata Molly. Dia menyipitkan matanya dan bergumam di dalam hatinya. Qin Chen, apa sebenarnya rencanamu? Atau apakah ada rencana yang aku tidak ketahui? Kata Molly. Ketika banyak Kaisar Agung, Kaisar Mingjang dan orang-orang kuat lainnya bergegas menuju ke tanah gelap inti, pada saat ini Qin Chen sendiri telah memasuki tanah gelap selangkah lebih maju dari mereka. Ayo pergi, kata Qin Chen. Dia meraih tangan kecil hangat Putri Yao itu dan langsung bergegas ke tempat gelap tanpa berhenti sama sekali. Saat Qin Chen memasuki tanah gelap, banyak patung batu yang menjaga asal-muasal sungai mayat hidup dan tiba-tiba itu membuka matanya. Lalu patung batu itu menghilang tiba-tiba dan menyerang ke arah Qin Chen.
Saat ini ada rintangan di depan dan juga pengejaran di belakang. Kincen pun langsung memasuki situasi pasif yang sangat berbahaya.